NSTV, TV paling hiburan. Pastiin ketika kita mau menjalin satu hubungan, apalagi hubungannya emang serius, kualitas dari kedua orang ini tuh udah bagus gitu. Makanya kenapa harus utuh ketemu sama utuh gitu. Jadi supaya hubungannya akhirnya bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Selamat ya Min. Thank you. Teman-teman bisa lihat dari Instastory. Adal. Iya, aku langsung DM di Kak, Dik, gila ini proposal bagus banget. Tapi pas banget ya hari ini karena Iya. kita bakal ngomongin Let's Talk About Marriage sama Jessica Mila. Yeay. Jadi Dik, kayak Ini kita keponya kita sebenarnya. keponya ya. Aku sih so lucky I get to see in person sih the beauty of the proposal. Aku berkaca-kaca banget sih the whole time. Iya. Karena Mila pun udah nangis pas awalnya udah gak tulus gitu kan. Dari awal aku udah gak kuat langsung nangis. Tapi Mel kalau boleh, karena aku nggak di sana kebetulan, boleh nggak diceritain kayak waktu itu gimana sih kayak skemanya, kamu bener-bener surprise banget atau sebenarnya kamu tuh udah tahu ini ada something gitu? Bener-bener surprise banget sih sebenarnya, karena dari awal dibilangnya ke situ tuh untuk wedding anniversary kakaknya gitu. Jadi aku nggak curiga sama sekali, walaupun ada sesuatu yang menurut aku kayaknya ada yang aneh nih Hal-hal gitu. kecil, Ada ya hal kan? kecil tapi ya udah aku nggak mau kepo juga sih sebenarnya waktu itu ya. Jadi ya udah, jadi benar-benar surprise, dan apalagi ternyata rame banget, udah ada teman-teman, udah ada keluarga, jadi kaget Jadi sih. ya pas pertama kali si Mila masuk ke venue-nya, si Mila tuh masih nggak tahu tuh dia untuk dia punya gitu. Dia pas gitu? tulus lagi nyanyi sama dia. Detik-detik terakhir Iya, juga. dia nggak tahu sampai tulus nyanyi, dia kayak oh ada tulus, tapi dia masih mikir, iya kan masih Iya. mikir tuh anniversary-nya kakaknya Iya, Yakub, iya, makanya. sampai dia harus didorong untuk di tengah gitu, karena dia masih yang kayak aku nggak mau di Iya. tengah gitu. Kemarin abis proposalnya si Mila sama Yakub, cowok-cowoknya pada komplain ke Yakub, parah lu gara-gara lu ekspektasi dan standar proposal udah di tinggi surga sih. Tapi kan setiap orang beda-beda. Iya, Ada yang benar. temanku Enzi bilang kayak, gue sih kalau jadi lo kayak gue tendang deh Yakob, karena gue pasti malu banget kayak bukannya nggak happy tapi salting gitu. Dan bener-bener. emang aku salting banget sih pada saat itu, kayak dinyanyiin sama Tulus, terus diliatin sama orang-orang, terus Yakob juga waktu propose di depan orang-orang kayak salting banget, kayak sayang aku malu nih. Honestly aku berani banget sih, Berani banget. pacar aku Philip dia bilang, lu jangan expect kayak gitu ya, gue nggak mungkin bilang speech di depan orang sih. Aku juga nggak bisa, mungkin ya? iya sih nggak bisa imagine Philip kayak gitu sih. Dari kamu sendiri ya, pengalaman kamu sendiri, kapan sih kamu merasa, oh oke aku udah siap nih untuk melanjutkan ke fase berikutnya sama Yakub? I think yang paling penting sih we need to be whole first ya. Jadi kita harus konten sama diri kita sendiri. Kita harus udah bahagia lah gitu sama diri kita, mengenal diri kita dengan baik, terus tahu identitas. Jadi udah bukan di tahap yang masih mau cari jati diri lagi gitu. Terus udah berdamai sama masa lalu, mencintai diri kita sendiri, dan dari situ menurut aku baru bisa dibilang kita tuh siap. Jadi ketika kita menjalani hubungan pernikahan itu, yang kita kasih ke hubungan itu adalah hal yang baik-baik gitu. Kalau misalkan masih banyak hal yang belum selesai sama diri kita kan akhirnya bisa menambah konflik kan di pernikahan itu, yang sebenarnya yang namanya konflik itu pasti ada pada saat pernikahan, tapi akan lebih baik kalau kita udah bisa berdamailah sama diri kita sendiri dulu gitu. Jadi menurut aku ketika nanti kita udah menikah, kita juga akhirnya nggak menggantungkan kebahagiaan kita sama pasangan kita. Terus kalau misalkan kita nggak happy juga, kita juga nggak menyalahkan gitu. Karena aku pernah denger satu khotbah di wedding seseorang, pendetanya tuh bilang gini, don't treat your marriage like a business contract. In business, you give to get something, but in a marriage, you don't give to get anything. You give from a place of love. Jadi kayak wow, itu aku inget banget, dan sampai sekarang aku nggak akan lupa. Karena makanya kenapa orang tuh kayak menikah tuh nggak bisa main-main, karena kita bukan cuma sekedar pengen jadi hidup lebih bahagia aja, tapi dalam pernikahan itu kita tuh harus bisa komit untuk
melayani pasangan Iya, kita, mengasihi dalam kondisi apapun, dan itu nggak mudah pastinya gitu. Jadi itu sih menurut aku yang paling penting Bener ya. sih, kayak an element of selflessness banget sih dalam marriage ya, bukan cuma tentang diri kamu sendiri, tapi pastinya kamu harus melayani sih, that word. Serve itu kan. Kayak love is unconditional juga Iya, kan. benar-benar. Iya. Jadi ya mungkin kayak proses untuk kamu siap for marriage, actually sebelum kamu ketemu Yakub kan, kamu Iya. kan self development, self process dulu. Iya, iya benar. Jadi sebenarnya dari beberapa hubungan, aku tuh tipe yang kayak dari setiap hubungan pasti aku mencoba untuk apa ya yang aku bisa improve lagi, apa yang salah, apa yang harusnya nanti di hubungan berikutnya aku nggak lakuin lagi. Jadi selalu ada proses pembelajaran Iya, benar. gitu. Karena kan memang ya mungkin ada orang yang bisa dalam satu kali pacaran berhasil menikah ya, tapi kan setiap orang jalannya beda-beda dan aku termasuk yang sempat udah mengalami beberapa hubungan yang akhirnya gagal dan bikin aku jadi belajar banyak, bikin aku jadi lebih dewasa lagi. Nah itu kan proses pertama ya, proses Proses. dalam diri kita sendiri, which is itu sulit banget ya. Especially kalau misalnya udah banyak trauma or Iya. been through so many relationships yang mungkin mengecewakan kita gitu, itu kan sulit banget untuk berdamai dengan itu. Nah step kedua mungkin atau pertanyaan kedua itu when you are ready, gimana ya cara kita atau gimana sih cara kamu waktu itu ngungkapinnya gitu? Karena sebagai wanita tuh mungkin aku udah merasa ready tapi aduh aku takut banget kalau kok personal banget ya jadi ya. Tapi kita ya udah ready gitu misalnya. Udah Atau yakin we juga think nih sama pasangannya? ada itu nanti mungkin next episode. Tapi kamu belum berani atau sebagai perempuan gitu ya? Iya sebagai perempuan takut juga Kayak- kalau dia yang nggak ready aku mau dong. Karena aku dengar banyak cerita juga yang kayak Iya. ceweknya tuh kayak pressure cowoknya. Terus Iya. gara-gara itu malah cowoknya putusin ceweknya gitu. Iya. Karena kayak selalu di pressure kan, kayak kapan nikah, kapan nikah, lama-lama cowoknya kayak stop questioning me gitu. Oh iya iya iya. Kayak mungkin boleh sharing nggak kayak kamu dengan pasangan kamu, fiancé kamu, what was the initial conversation gitu? Kalau aku sih puji Tuhan aku sama Yakub memang dari Natural awal banget ya? pacaran tujuannya udah mau serius. Udah open dari awal. Iya udah open dari awal, kayak kita udah nggak mau main-main lagi gitu. Jadi to the point banget lah. Makanya kenapa proses dari dekat ke pacaran, dari pacaran nggak lama setelah itu juga akhirnya kita mulai ngomongin tentang pernikahan gitu. Mungkin kalau aku bisa kasih masukan untuk teman-teman yang ada di posisi aduh udah lama pacaran, sebenarnya udah siap, udah yakin juga sama orangnya tapi kok nggak diajak-ajak, mungkin bisa mulai dari kasih pertanyaan milestone penting 5 years or 10 years apa gitu. Kalau misalkan emang mungkin dia punya beberapa goals yang dia mau capai dalam 5 tahun dan itu nggak termasuk untuk menikah, ya baru dia dari situ bisa kelihatan kan ya. Kan kita nggak bisa maksain juga kan kalau misalkan orang lain nggak mau, misalnya pasangan kita nggak mau gitu. Jadi mungkin mulai tanya-tanya goalsnya apa, milestone-nya apa. Kalau misalkan emang dalam 10 tahun nggak kepikiran buat nikah, ya coba dipikir-pikir lagi apakah kamu siap untuk menunggu, karena ya memang nggak bisa di-push menurut aku. Karena setiap orang kalau di-push yang ada takutnya ya kalau nggak siap nikah Ya, kan jangan paksain sekali seumur siap hidup. juga, yes. Iya, sekali seumur hidup, it's a one way ticket gitu. Iya. Jangan kalau nggak siap jangan dipaksa. Ya, jadinya Beb jangan lupa ya, jangan takut juga untuk have hard conversations. Iya. Biasanya kita kan kayak minder, takut Iya. ya, such an awkward conversation. Tapi nggak apa-apa loh kalau kita misalnya have a conversation tentang goals, visi kita ke depan. Iya. Karena memang pasangan kita adalah pasangan yang untuk mencapai visi dan misi yang sama, iya kan? Kalau kalian bisa say I love you, masa kalian nggak bisa nanya tentang visi atau misi? Benar. Bener banget. Harmoni rasa oat milk dan kopi Brazil hadir dalam kenikmatan baru Cafino. Mama gatel. Gatal alergi tuh dari dulu sedia Kaladin Lotion. Gatal, kalem, ada Kaladin Lotion. Kembali di Crea Cheese. Pro Cheese Freddy mengandung susu. Bikin roti cheese, oles, beres. Bikin jasu cheese, oles,
beres. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. Kispray Sensasi Kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kispray Sensasi Kasturi. Mari ringankan beban sesama kita dengan penuh makna. Gangguan lambung, bantu ringankan dengan SMA. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya, SMA bantu meringankan gangguan lambung. Gangguan lambung, ingat SMA, herbalnya lambung. Rio, ada yang baru. Kemasan Rp1.000. Isi lebih banyak. Makin seru. Rasa krim vanila dan coklatnya mantap. Anak hebat Indonesia makan Rio. Wah, kenapa Nek? Go Potato dari kentang pilihan yang diproses secara modern. Gigitan pertama bikin melayang. Go Potato. Farimas Jumbo. Ini baru puas. Mari Mas Jumbo. Tapi kan kayak kamu sebagai Mila pas awal ketemu Yakub misalnya udah siap kan mentally, mungkin udah siap mau nikah, dan karena kamu udah go through the whole process of development dengan pengalaman kamu sebelumnya. Tapi kapan did you know seseorang ini yang pas buat kamu gitu? Apakah ada signs kayak oh this guy is the one for me? Mungkin kalau aku penting untuk tahu fundamental values pasangan kita sama atau enggak valuesnya, terus visi misinya kalau udah ada gitu ya. Dari situ menurut aku itu yang paling penting untuk bikin aku bisa yakin sama dia gitu, karena kan kita akan dua jadi satu gitu. Jadi kalau visi misinya nggak sama, kemungkinan besar akan terjadi banyak konflik dan pernikahannya nggak berjalan dengan baik gitu. Dan menikah itu juga bukan cuma untuk kita kan, tapi kita juga pengen pernikahannya bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar gitu. Jadi apa nih yang mau kita lakuin sama-sama untuk kedepannya gitu. Terus berdoa sih menurut aku itu salah satu yang bikin aku juga bisa yakin ya, karena sebelum ketemu Yakub tuh aku berdoa lumayan spesifik sama Tuhan, aku pengen yang seperti apa gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan cari pasangan yang tepat kalau menurut aku, tapi kita fokus juga untuk menjadi pasangan yang tepat buat siapapun yang akan sama kita. Itu sih yang paling penting. Aku setuju banget sih, karena dua arah ya. Kayak aku setuju banget dengan adanya jodoh gitu. Kayak dulu tuh ada yang, bukan dulu sih, kayak ada papanya teman aku yang deket-deket ini selalu bilang suasana adalah kamu. Jadi kalau misalnya kamu mau ketemu orang yang tepat, kamunya juga harus punya attitude atau punya behavior or anything yang akan attract orang-orang yang tepat untuk kamu. Gitu. Benar banget. Karena kalau kita nggak ready kan juga kita akan attract orang yang juga nggak ready. Iya, benar-benar law of attraction ya. Law of attraction. Iya. Iya, tapi aku suka banget quote yang Mila yang dibilang marriage itu juga untuk melayani orang, to become a blessing to other people, untuk memberkati orang lain kan. Karena menurut aku banyak kayak most of the time kita selalu mikir kayak marriage is for my self development, buat kayak hidup kita biar lebih nyaman, lebih comfortable. Tapi kayak emang dia udah siap untuk nikah banget ya, udah mikirin even one step ahead yang dimana marriage
adalah untuk actually one day bisa membantu orang lain juga kan, melalui pekerjaan dan juga melalui keluarga kamu kan yang kalian akan bangun bareng. Jadi pas di Bali deh kita lagi ngumpul watching sunset sehari setelah proposalnya dia. Terus aku kan kepo orangnya ya, aku nanya ke Yakub, gue boleh tanya ke lu gak? When did you know Mila was the one sih gitu. Terus aku suka banget jawaban dia, terkesan banget ke gue gitu. Dia bilang, one of the reasons, salah satu alasan kenapa aku tahu she was the one, karena it was when ketika kita bisa go through problems together. Dia bilang the way cara Mila melalui masalah, menyelesaikan masalah, handle dia melalui masalah, pas banget buat dia. Jadi aku suka banget jawaban itu, karena kan biasanya kita terlalu, oh aku marry her because she's perfect, beautiful, baik hati, tapi perspektifnya Yakub itu kayak gara-gara I can suffer with her in my life dan dia bisa membantu aku in through my problems gitu. Iya. Jadi conflict resolution kamu gimana sih? Coba kasih tau rahasianya dong, karena aku tipe yang emosian loh. Aku jadi psycho iya, gitu. aku tuh dulu kayak gitu banget juga. Jadi kayak dulu tuh tipe yang, makanya kenapa aku ngerasa sekarang lebih siap ya. Kalau dulu mungkin kalau nyelesain konflik biasanya pakai drama. Kalau sekarang sebisa mungkin nggak usah pakai drama. Jadi diskusi aja, ngomong baik-baik aja. Dan itu nggak gampang sih memang. Jadi sering banget ya aku tuh kalau udah capek pulang kerja gitu ya kan, kerjain banyak gitu, terus dia tuh langsung cranky gitu ya. Begitu ketemu aku tuh udah sisa-sisa energi yang sedangkan akunya lagi excited, aku pengen ngebahas ini, pengen bahas itu, bla 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 ya kan. Sedangkan kalau dia dalam kondisi yang capek, responnya sering kali nggak sesuai lah sama yang kok gini sih kamu gitu. Nah kalau udah kayak gitu-gitu tuh aku cuman berusaha untuk tarik nafas, terus aku coba lagi capek ya sayang, oh ya udah it's okay gitu. Jadi atau kita harus gitu, bukannya kenapa sih kamu pulang marah-marah? Tapi itu elemen selflessness lagi tuh, ya aku belum bisa gitu. Tapi dalam hati tuh ada banget keselnya kayak, ini orang nyebelin banget. Tapi yang keluar, nggak apa-apa sih gitu. Terus sama aku inget banget ini yang aku pelajarin juga. Jadi menurut aku cowok itu kan pride-nya tinggi. Kenapa cowok tuh harus jadi pemimpin gitu kan? Jadi kalau misalkan dulu, misalkan aku pacaran, aku tuh nggak mau banget minta maaf kalau aku nggak salah. Ngapain orang nggak salah, masa minta maaf nanti gue diinjek-injek. Tapi sekarang mikirnya tuh udah nggak usah mikir siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi yang dipentingin adalah hubungannya gitu. Jadi aku biasanya memberanikan diri untuk minta maaf duluan. Misal kayak maaf ya kalau aku bikin kondisinya lagi jadi nggak nyaman, bla bla bla. Ya walaupun sebenarnya ada satu kesalahan dia yang aku harus omongin, tapi aku nggak bisa ngomongin saat itu. Jadi aku akan ngomong pada saat dia udah mereda emosinya. So aku bilang, kemarin tuh aku nggak suka deh kalau kamu tuh kayak gini. Baru dia bilang, iya kemarin tuh aku ngomong kayak gitu karena emosi doang, sebenarnya aku nggak mean gitu. Aku belum bisa sih kayak kamu ya. Itu juga perlu self control loh, untuk nggak meledak. Kalau misalnya cowokku ada salah, aku akan cecer sampai dia tahu itu salah. Dulu kayak gitu banget. Dulu kayak gitu banget. Dan aku mencoba juga awal-awal sama Yakub, aku sempat kayak, kamu kok kayak gini sih? Kamu kayak gini salah. Dia makin di atas lagi, makin nggak mau panas lagi kan. Karena, iya nggak tahu ya. Mungkin emang setiap orang beda-beda, mungkin gak semua cowok kayak gitu, tapi kebanyakan kayak gitu. Karena aku udah sempat kayak ngobrol sama beberapa orang yang namanya cowok emang perhatiannya biasanya tinggi. Kita harus ambil posisi di bawah, turunin egonya, biar dia juga mau turun gitu. Jadi padahal kadang, iya tapi kan yang mau aku sampein tuh benar, aku gak salah, tapi dia kok jadi kayak defensif gitu. Ya karena kadang kalau kita mau nyampein truth itu juga harus pakai love. Jadi kita gak bisa yang, kamu kayak gini salah, nggak bisa kayak sayang harusnya kan kayak gini, kalau kayak gini nanti gini loh, kan kita udah janji mau gini gitu. Jadi kayak sampainya tuh harus pakai sayang, jadi nggak bisa kita dikte atau kita marah-marah tuh nggak bakalan masuk gitu. Tapi itu proses banget kalau buat aku sih. Dan di situ kalau mungkin ya aku ngerasa oh gue bisa nih sama Mila. Kalau di situ titik dimana aku ngerasa ternyata gue siap nih kayaknya gitu. Oh my god. Aku menyesal mencoba judi online. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang
Aku akan berhenti judi online. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Temukan rahasia kulit indah dan mempesona. Wonder Mist, setetes keajaiban menyempurnakan kecantikan alami. Dengan kandungan starenol, inovasi yang telah diuji oleh para ahli di Korea. Sentuhan cahaya yang membangkitkan percaya diri. Wonder Mist, beauty begins from the wonder in you. Tapi aku salut sih, karena sekarang dengan adanya kayak social media, dan di social media itu selalu ya, mungkin banyak gadis-gadis ini bisa relate, pada ngomongin, oh kalau cewek itu jangan mau dikalahin sama cowok gitu egonya, kayak gitu-gitu kan. Jadi the more kita konsumsi konten-konten seperti itu, dan ini ke aku juga loh. Aku kalau misalnya berantem sama cowok aku, atau aku misalnya kalau misalnya lagi ngobrol, aku tuh nggak bisa kayak ngalah gitu, karena I am an independent woman kayak gitu jadinya gitu kan, padahal sebenarnya enggak apa ya, bukan gitu. Bukan seharusnya sekalian satu tim yang maju ke Iya, jadi kayak aku pernah dengar, jadi kalau misalkan perempuan itu butuhnya love, kayak kita butuh disayang, tapi kalau laki-laki tuh lebih butuh respect daripada love gitu. Jadi dengan kita respect dia tuh akan ngerasa disayang gitu. It's all about finding the love language that they accept or the way, ya kan. Jadi kalau misalnya memang itu cara dia love, kita juga harus appreciate itu gitu. Karena contohnya kayak papaku tuh bukan physical touch banget gitu kan. Kayak aku tuh kalau misalnya megang dia kayak kayak awkward gitu. Tapi dia akan ke kamar aku kayak, Dik, papa udah betulin AC gitu. Itu kan acts of service gitu. Tapi dia nggak akan bilang, Dik, gila, papa sayang banget sama kamu gitu. Tapi dia akan kayak, papa udah pasangin wifi baru gitu. Itu kan. Tapi kalau misalnya kadang kita kayak, oh kenapa sih dia nggak pernah bilang sayang aku, either itu bapak atau either itu pacar, siapapun, right, temen gitu. Jadi kita harus juga bisa understand ya. Love language-nya apa. Tapi buat kamu untuk bisa reach that point yang kamu lebih sabar, bisa merendahkan ego, itu gimana sih, Mil? Itu gimana ya? Gimana ya? Sama proses hidup aja kali ya. Proses aja sih ya. Memang proses aja, karena ya pada saat kejadian itu juga sebenarnya aku lebih, maksudnya tetap ada berat banget gitu ya. Cuman lagi-lagi yang dipikirin kan tentang hubungannya, gimana caranya untuk hubungannya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi bukan yang kayak pokoknya dalam perdebatan ini gue harus menang karena gue nggak salah gitu. Jadi ya kalau kayak gitu susah lah. Apalagi nanti kan kita dalam pernikahan pasti ada banyak banyak hal yang kita mesti adjust, karena dua orang jadi satu kan pasti nggak gampang untuk menyamakan semuanya gitu. Jadi pasti akan ada konflik. Sebenarnya bukan berarti aku salah juga pada saat itu, tapi emang kadang cara pikirnya beda, cara penyampaiannya beda gitu-gitu. Jadi conflict resolution jadi something yang sangat penting ya dalam hubungan itu. Tapi yang what you said tentang truth and love, aku jadi kepikiran, aku lagi baca buku, aku lagi mau beli buku actually, bagus banget, namanya The Meaning of Marriage. Somehow aku udah baca bukunya ya. Oh itu bukan somehow aku membaca berjalan manifesting. Tapi bukunya tuh bagus banget, karena dia bilang in marriage ada 3 elemen, truth, love, satu lagi grace. Karena exactly what you said, truth tanpa love itu sia-sia. Lu mau bilang the truth to him tapi tanpa love, dia gak bakal dengerin. Tapi love tanpa truth juga shallow. Lu sayang orang tapi tanpa kebenaran, ya kan? Lu gak push dia and challenge dia. Tapi truth and love itu gak bisa menjadi satu jika gak ada grace, yaitu forgiveness. Karena sebagai manusia pasti kita saling disappoint each other, saling make mistakes, ya kan? Makanya in marriage pasti selalu harus belajar untuk saling mengampuni each other, kan? Yang your grandparents advice tuh in the never 40th. stop getting to know each other and forgiving each other. Iya, jadi opa oma aku baru ngerayain anniversary 57 tahun. Terus itu love advice mereka. Iya. Never stop getting to know each other and forgiving.
Karena nggak mungkin kita nggak ada mistakes gitu kan. Pasti akan ada terus ya. Bahkan kadang kita harus bisa maafin sebelum orang yang minta maaf gitu ya. Iya, benar. Oke, Adele Feel 2023. Aku aminin aja. Amin ya, Del. Iya, kamu datang ya, awas nggak datang. Oke, udah dapet undangannya guys. Tapi is there something tentang marriage yang kamu takuti? Ada aja sih ya pasti. Kayak mungkin kalau dengar cerita-cerita orang ya, banyak yang pernikahannya gagal gitu. Ya itu yang bikin aku, aduh nanti kalau misalkan kayak gini gimana ya? Kalau suatu saat nanti misalkan pasangan kita bosen banget terus kayak sering dengar nggak sih sekarang sama yang namanya open relationship? Itu kan alasannya kan karena emang nggak bisa cuman sama satu orang gitu. Terus mau nggak mau untuk menyelamatkan pernikahannya harus menjalin hubungan sama orang lain gitu-gitulah. Gimana ya kalau ternyata nanti ada di posisi itu kan, padahal kan harusnya kalau yang Tuhan bilang nggak boleh gitu kan. Iya ada sih pasti ketakutan kayak gitu, tapi ya berserah aja ya sama Tuhan ya. Dan tetap berusaha untuk menjalani dengan sebaik-baiknya aja. Yakub tuh orangnya baik banget kok. Iya, makanya. Dengan dia tuh they're both lucky to have each other. Susah tuh bilang siapa lucky gitu. Oke, nah mungkin kita udah seru banget tadi ngobrol-ngobrolnya. Bisa berjam-jam, mungkin nanti kita nyambung ya. Tapi ini yang kita selalu tanyain ya di setiap Let's Talk About. Kalau ada satu pesan aja dari kamu, Mil, untuk para gadis mungkin yang sekarang lagi di fase mereka mau thinking about marriage sama pasangan hidupnya, atau mungkin mereka lagi mau cari pasangan untuk mau married gitu, what would be your one piece of advice? Kayak yang tadi aku bilang sih, yang paling penting adalah kita fokus untuk menjadi pasangan yang tepat, bukan mencari pasangan yang tepat. Itu pertama. Jadi ya salah satunya adalah yang tadi aku bilang, kita harus content dulu, we need to be whole first. Terus jangan berpikir kayak dengan menikah tuh, aku mau menikah supaya bisa bahagia gitu, jangan berpikir seperti itu. Ya karena menurut aku yang paling penting adalah kita udah bisa bahagia dan berdamai sama diri kita sendiri dulu. Dan ada satu perumpamaan yang aku pernah dengar juga dari Pastor Jeff Rahmat sebenarnya. Dan ini juga menurut aku bagus banget. Jadi kalau misalkan kita mau bikin omelet, yang satu telurnya bagus, kualitasnya, yang satu telurnya busuk, pas dibikin omeletnya rasanya pasti nggak enak kan. Jadi pastiin ketika kita mau menjalin satu hubungan, apalagi hubungannya emang serius, kualitas dari kedua orang ini tuh udah bagus gitu. Makanya kenapa harus utuh ketemu sama utuh gitu. Jadi supaya hubungannya akhirnya bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu lah, biar bisa attract orang-orang juga yang sudah siap untuk menikah gitu. Thank you so much Emil ya udah datang hari ini, udah curhat-curhat sama kita. Dari siang sampai malam loh ini kita ngobrol-ngobrol. Baru rasa banget, udah bilang cepet kok Mil, cuma 30 menit kayaknya lebih dari sejam deh. Tapi thank you for all your wisdom. Mudah-mudahan ini semuanya membantu kalian ya untuk lebih siap lagi dengan diri sendiri, tapi juga mungkin bisa di-apply di hubungan kalian semua. For next time langsung aja bisa di-subscribe, comment, dan like di acara dan episode berikut di Let's Talk About Rahasia Gadis. Thank you, Bye, Mil. Beb. Thank you semuanya. Thank you. NFTV, TV paling hiburan.